kita akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Judul ceritanya adalah Asal Mula Nyamuk Berdengung. Alkisah, di sebuah desa di perbukitan Gunung Kidul, tinggallah para penduduk yang hidup dengan aman dan damai. Mereka adalah petani dan peternak. Mereka menanam padi, jagung, sayur mayur. Mereka juga beternak sapi dan kambing. Tapi suatu hari kedamaian itu terusik. Kabarnya Ratu Nyamuk akan datang ke dusun mereka. Ratu Nyamuk itu katanya tubuhnya sangat besar, sebesar kambing. Dan dia mempunyai paruh yang runcing dan tajam yang bisa menembus kulit yang tebal. Aduh, warga desa sangat ketakutan. Mereka kemudian mengadakan musyawarah desa untuk membahas hal ini. Ada yang mengusulkan untuk membuat jebakan supaya Ratu Nyamuk akan terjebak sepanjang perjalanan menuju ke dusun mereka. Tapi tidak yakin, Ratu Nyamuk kan bisa terbang. Kemudian ada yang mengusulkan untuk menyerang Ratu Nyamuk beramai-ramai. Mereka juga tidak yakin akan bisa mengalahkan Ratu Nyamuk. Atau bagaimana kalau kita berikan hadiah berupa sapi yang paling besar, paling gemuk buat Ratu Nyamuk. Jadi dia tidak usah singgah ke dusun ini. Banyak usul yang sudah disampaikan, mereka belum sepakat. Lalu ada yang memberikan informasi bahwa kesaktian Ratu Nyamuk itu ada di subangnya, anting yang dipakainya. Mungkin kita harus mengambil subang itu. Kalau dia sudah tidak sakti lagi, kita pasti bisa mengalahkannya. Loh, tapi sopo sing wani njupuk subangnya? Siapa yang berani ambil subangnya? Kita harus bersiasat. Bukankah Ratu Nyamuk akan bertelur? Nanti dia pasti minta bantuan dukun bayi, yaitu Mbok Surti. Baiklah. Beberapa hari kemudian Ratu Nyamuk datang ke dusun itu. Warga dusun yang ketakutan bersembunyi di dalam rumah. Mereka menutup rapat-rapat pintu rumah. Mereka juga menutup rapat-rapat jendela. Bahkan sapi dan kambing juga dimasukkan ke dalam rumah. Ratu Nyamuk datang menemui Mbok Surti meminta bantuan untuk bertelur. Mbok Surti mengajukan permintaan. Ratu Nyamuk harus menyerahkan subangnya. Ratu Nyamuk yang sudah sangat kesakitan tidak berpikir panjang. Dia memberikan subangnya kepada Mbok Surti. Mbok Surti menyimpan subang itu baik-baik. Lalu dia menyiapkan setumpuk jerami. Loh, buat apa Mbok tumpukan jerami itu? Tanya Ratu Nyamuk. Ini untuk tempatmu bertelur, Ratu Nyamuk. Pasti nyaman dan hangat. Baiklah. Ratu Nyamuk kemudian terbang turun ke atas tumpukan jerami itu. Dia bersiap untuk bertelur. Mulai keluar telurnya satu persatu, telur-telur kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian Mbok Surti tiba-tiba menyalakan api di atas jerami itu. Asap tebal membumbung. Ratu Nyamuk terkejut, tapi dia masih sedang bertelur. Telur-telur kecil keluar dan menetas menjadi nyamuk-nyamuk kecil. Ratu Nyamuk ternyata kehilangan kesaktiannya. Dia juga sangat lelah karena bertelur banyak sekali. Tubuhnya yang semula sebesar kambing makin lama makin mengecil. Mengecil lagi, mengecil lagi, mengecil lagi, mengecil lagi, sampai sebesar biji jagung saja. Ratu Nyamuk kemudian mendekati Mbok Surti. Dia mau minta subangnya, tapi dia nggak bisa bicara. Dia sekarang cuma bisa berdengung. Mbok Surti tidak mengerti apa yang dikatakan Ratu Nyamuk. Anak-anak Ratu Nyamuk juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Ratu Nyamuk. Mereka berdengung di dekat telinga Mbok Surti. Itulah sebabnya hingga saat ini nyamuk-nyamuk senang sekali berdengung di dekat telinga manusia. Untuk apa? Tentu saja untuk meminta kembali subang saktinya.
Sekian cerita dari Kalita. Terima kasih.